Sobat Insta, sebagai pegawai atau karyawan di dalam sebuah perusahaan biasanya setiap tahun mendapatkan THR atau tunjangan hari raya. Asal-usul THR itu sangat sederhana. Kita ilustrasikan misalnya, gaji seorang pegawai itu setiap bulannya adalah 4 juta. Jadi per minggunya adalah 1 juta, karena sebulan ada 4 minggu, jadi 4 juta dibagi 4 minggu adalah 1 juta. Nah, kemudian ketika gajinya itu selama setahun itu 12 bulan ya, berarti gajinya adalah 4 juta dikalikan 12, yaitu 48 juta. Sedangkan kalau kita menghitung dalam setahun itu ada 52 minggu. Artinya kalau kita hitung 52 kali 1 juta, karena tadi per minggu itu 1 juta, berarti 52 juta. Maka ada selisih antara 52 juta itu tadi, karena per minggu, dengan 48. Ya, 48 juta yang tadi dihitung 12 bulan itu. Ada selisih antara 52 juta dengan 48 juta, itu selisihnya adalah 4 juta atau sisanya adalah 4 juta. Nah, 4 juta ini yang disebut THR. Jadi THR itu adalah hak dari pegawai atau karyawan, karena itu juga uang dari pegawai atau karyawan, sehingga setiap pegawai karyawan itu berhak untuk menerima THR setiap tahunnya atau yang disebut dengan gaji ke-13. Sobat Insta, kalau kita membaca Rut 2 ayat 12, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Dalam dunia kerja, ketika kita bekerja sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan kemampuan kita, dan kita memfokuskan diri untuk mengupgrade setiap saat, supaya kita berprestasi di dalam dunia kerja, sehingga jenjang karir juga akan naik. Tapi lepas dari hal itu adalah, yang utama adalah memprioritaskan Tuhan melebihi dari pekerjaan kita. Sehingga kita akan tahu bagaimana caranya menghadirkan Tuhan di dalam pekerjaan atau profesi kita. Ketika kita berfokus untuk menghadirkan Tuhan dalam pekerjaan kita, maka kita akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Kita akan melatih diri kita dan mengupgrade kompetensi kita sehingga kita akan berprestasi. Karir kita akan naik. Ketika kita menghadirkan Tuhan dalam pekerjaan kita, maka Tuhan tidak akan tinggal diam tentunya. Dia akan memberkati. Sehingga pekerjaan kita akan semakin hari semakin maju, semakin hari kita semakin produktif. Bukan males-malesan. Karena ketika kita menghadirkan Tuhan, berarti kita tahu Tuhan hadir dalam dunia pekerjaan kita. Dia akan memimpin kita, Dia akan menolong kita untuk menjadi pegawai yang profesional atau karyawan yang berprestasi. Sehingga hal ini akan berdampak bagi perusahaan atau tempat di mana kita bekerja, bahkan juga akan membawa nama baik dan juga menjadi teladan bagi orang lain, bagi pekerja lain, bagi perusahaan lain, dan terlebih nama Tuhan dimuliakan. Jadi utamakan Tuhan di dalam kehidupanmu dan hadirkan Tuhan di dalam kehidupan pekerjaan kita. Maka Dia akan memberkati, seperti tadi memberikan THR. Itu adalah berkat yang harus disyukuri oleh setiap karyawan atau pegawai yang hidup di dalam pimpinan Tuhan. Sobat Insta, Tuhan memiliki cara dan sarana untuk memberi upah atau berkat dengan cara yang unik dan luar biasa. Terimalah berkat itu, nikmati berkat itu, dan gunakan sesuai dengan porsinya. Tuhan memberikan berkat untuk kita semuanya. Salam Insta, inspirasi untuk kita.